orang Islam asing dengan syariat Islam. Menikah itu yang dimaksud dalam hadis ini, asingnya seperti itu. Contoh, niki contoh ingkang lumayan ekstrim nggih. Karena mungkin saya kalau menyampaikan menikah mungkin kata ingkang boten remen. Contoh adalah misalkan ada syariat wala taqrabuz zina misalkan. Janganlah kamu mendekati zina. Salah satu cara untuk mendekati zina itu adalah berpacaran misalkan. Contoh. Nggih. Di zaman ini itu pacaran sudah sangat hal yang wajar. Muda-mudi, putra-putri kemana-mana boncengan, kemana-mana berduaan, kholwat sana sini, di alun-alun, dimanapun tempatnya, bahkan di tempat sepi juga berduaan dan sebagainya. Itu sudah hal yang wajar. Bahkan para orang tua pun juga sekarang tanya, wis di pacar durung, nah seperti itu. Ya. Bahkan para orang tua kemudian banyak kadang malu kalau anaknya belum punya pacar. Kadang kasihan gitu malahan. Anakku ini wis ayu-ayu tapi kok orang di pacar gitu. Itu salah satu syariat yang asing. Salah satu syariat yang asing, dan masih banyak lagi contoh syariat yang asing Bapak Ibu sekalian. Zina sudah istilahnya sudah wajar zaman sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da salat maghrib, kajian malam Jumat yang insyaallah dirahmati Allah ini. Salam salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus selalu kita panjatkan, harus selalu kita sampaikan kepada beliau, sehingga semoga dengan sedikit sholawat kita atas Rasul, kecintaan kita atas Rasul, kita menjadi salah satu manusia yang termasuk dari golongan-golongan yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari di mana umatnya Rasulullah itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, semoga kita bisa menjadi satu golongan yang masuk surga. Karena kata Rasulullah SAW, besok di yaumil kiamah itu umatnya Rasulullah akan terpecah jadi 73 golongan. Yang 72 akan masuk ke dalam neraka, yang satu golongan akan masuk ke dalam surga. Satu golongan itu kemudian para sahabat bertanya, siapa golongan tersebut? Maka Rasulullah menjawab, golongan tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya bagaimana? Sudah, insya Allah sudah sering saya sampaikan di majelis Ar-Rahmah ini, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu yang menegakkan sunnahnya Rasul, yang menegakkan syariat Allah, kemudian berjamaah. Karena dengan berjamaah akan sangat mudah untuk menerapkan syariat. Kata gampangnya seperti itu. Untuk menjelaskan ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu dan mati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan hadis lanjutan penjelasan hadis nomor 22 dari kitab kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi.
Hadis tersebut adalah berkaitan dengan betapa mudahnya untuk masuk surga. Intinya mengatakan betapa mudahnya untuk masuk surga. Kami bacakan kembali hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari. Jadi Abu Abdillah niku kunyah nih, Bapak Ibu sekalian. Kunyah niku julukan. Abu Abdillah berarti bapaknya Abdillah. Nama sahabat yang bertanya, yang meriwayatkan itu adalah Jarir bin Abdillah Al-Ansari. Nah, sebagaimana kita misalkan punya anak namanya Marwan, maka kita bisa disebut Abul Marwan, sama seperti itu. Dari Jarir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sholaitul maktubat?" Bagaimana jika, atau pendapat Anda, jika aku hanya mengerjakan sholat-sholat fardu saja, idza sholaitul maktubat, apabila saya mengerjakan sholat yang wajib-wajib saja, wasumtu Ramadan, dan juga saya puasa di bulan Ramadan saja, wa ahlaltu halalan, dan kemudian menghalalkan yang halal, wa haramtu harama, dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambahi dengan ibadah sunnah apapun. Maksudnya ibadahnya ya yang wajib-wajib saja. Kemudian syariatnya ya yang halal dijalankan, yang haram ditinggalkan. Dan aku tidak menambahkan dengan sesuatu apapun, dengan sunnah apapun. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Laki-laki tersebut bertanya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am. Ya, iya, kamu akan bisa masuk surga. Rawahu Muslim. Ini ada beberapa faedah hadis atau makna hadis atau bisa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Di antaranya kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwasanya yang pertama adalah hadis ini memberikan rincian bahwasanya apa saja yang kira-kira bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Ada 4 yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang wajib, sholat, puasa. Kemudian kalau misalkan kita berpedoman dengan rukun Islam, maka dikerjakan semuanya rukun Islam tersebut. Itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang wajib-wajib. Ibadah yang wajib menika yang tercantum dalam rukun Islam, yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Manis tato ilaihi sabila, haji yang bagi orang yang sanggup. Syahadat sebagai pemulaan, sebagai tiket masuknya. Jadi istilahnya syahadat menika untuk gerbangnya, untuk jaminan kalau kita bisa masuk surga. Kemudian sholat, zakat, dan puasa itu bisa menjadi cara untuk mempermudah, amalan yang bisa untuk mempermudah kita masuk surga menika. Dan ibadah-ibadah ini tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada syahadat, tidak ada keimanan. Maka memang betul rukun iman niku yang pertama nggih syahadat rumiyin. Syahadat niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakin bahwa Allah lah Tuhan kita yang berhak disembah, yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Maka ketika sudah punya dua keimanan tersebut, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, maka untuk menjalankan ibadah-ibadah mengantarkan ke dalam surga itu gampil.
Tidak mungkin seorang bisa beribadah kalau tidak punya keimanan. Kalau saya penjelasan kami di beberapa minggu yang lalu adalah iman meniko adalah yang pertama, mengakui meniko pertama. Tidak mungkin bisa sholat, tidak mungkin bisa zakat, tidak mungkin bisa puasa kalau tidak ada keimanan terlebih dahulu. Nah, sholat, puasa, zakat, haji meniko adalah wujud dari keimanan tersebut, bukti untuk membuktikan keimanan tersebut. Tidak bisa disebut orang yang beriman kalau tidak pernah sholat. Tidak bisa disebut orang yang beriman kalau tidak pernah puasa Ramadan. Tidak bisa disebut orang yang beriman kalau tidak pernah zakat yang wajib, atau bahkan mungkin haji kalau mampu. Maka dalam definisi tauhid ya, dalam definisi keimanan itu adalah meyakini dalam hati, mengerjakan dengan tubuh, dengan anggota tubuh, dan melafadzkan dengan lisan. Meyakini dengan hati, melafadzkan dengan lisan, mengerjakan dengan anggota tubuh. Ini adalah iman, ini seperti itu. Ya, jadi itulah amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga tadi ya, disebutkan, yaitu yang wajib-wajib. Gampangnya mengerjakan rukun Islam. Ini insya Allah bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Seorang ulama salaf mengatakan bahwasannya la ilaha illallah, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Ada yang bertanya kepada seorang salaf, seorang ulama, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka kemudian salaf tersebut mengatakan, bala, iya betul, syahadat meniko adalah kunci surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah kunci surga. Walakin tetapi laisa miftahun illallahu asnan, bukanlah sebuah kunci kalau tidak punya gerigi, tidak ada motifnya. Kita lihat gembok menika enten motifnya. Kunci gembok, kunci pintu juga ada motifnya, betul nggih? Kalau kuncinya beda, kalau motifnya beda, pasti tidak akan bisa buka kunci tersebut. Nah, maka sebagaimana dengan surga tadi, la ilaha illallah syahadat itu adalah ibaratkan kuncinya. Tapi sholat, zakat, puasa tadi, ibadah-ibadah wajib tadi adalah ibarat geriginya. Saged bisa membuka kunci dengan polosan niku nggih saged. Tapi radi susah. Tapi kalau ada geriginya lebih mudah, lek sekali puter langsung terbuka. Mekaten. Maksud dari salaf ini apa? Maksud dari ulama salaf ini mengatakan bahwasanya iya, orang bersyahadat saja itu bisa masuk surga. Meyakini bahwa Allah dan Rasulullah meyakini Allah adalah Tuhannya, kemudian Rasulullah adalah Rasulnya, dengan keyakinan yang kuat itu bisa masuk surga. Tapi cara memperlancar untuk masuk surga menikah adalah dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya. Mengatakan itu pelajaran pertama, bahwasanya dalam hadis ini bahwasanya ada amalan-amalan yang bisa mempermudah atau mengantarkan kita untuk masuk surga. Yang kedua adalah hadis ini juga sebagai sebuah bukti bahwasanya ada prinsip yusrul Islam, bahwa dalam Islam itu ada prinsip kemudahan. Islam ini kok mudah. Kenapa? Untuk masuk surga hanya mengerjakan yang wajib mawon itu sudah masuk surga. Tadi hadis tadi mengatakan seorang laki-laki tadi mengatakan bahwasanya idza sholaitu maktubat, sholatnya hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa sumtu Ramadan, dan puasanya hanya di bulan Ramadan saja. Wa ahlaltu halalan, dan menghalalkan yang halal. Wa haramtu haraman, dan saya mengharamkan yang haram.
maka itu pun cukup untuk masuk surga. Saking gampangnya untuk masuk surga. Coba syariat-syariat menika itu adalah perkara-perkara mudah, ibadah-ibadah wajib yang kelihatannya susah. Sebetulnya mudah Bapak Ibu sekalian. Salat modalipun nopo? Tidak ada modal salat menika. Yang penting punya pakaian menutup aurat, suci, wudu. Kalau tidak ada air ya tayamum. Sampun. Sudah bisa sholat. Apakah ada modal yang besar? Boten. Gitu? Ya laki-laki misalkan, seandainya di rumah hanya punya satu sarung saja, bisa pun dipakai menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Ya, boten kagungan misalkan, boten kagungan apa? Baju misalkan, betul sabajunan yang penting menutup dari udel sampai ke lutut, sudah bisa melaksanakan sholat. Yang putri misalkan tidak punya rukuh, adanya korden, rukupan korden, sampun sudah bisa melaksanakan sholat. Artinya semudah itu untuk sholat. Syariat ini kok gampil. Ramadan puasa menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari menika nggih gampil. Puasa menika seandainya dibahasakan dengan lebih mudah itu hanya menunda makan saja Bapak Ibu sekalian. Ingkang tadinya pagi niko sarapan digantos sahur, ngoten. Yang tadinya makan siang diganti buka, ya kan? Jadi artinya hanya memindah jadwal makan saja. Gampil boten? Gampil. Modalipun apa? Modalipun hanya iman mawon sudah cukup. Tidak ada modalnya. Makanan. Sahur itu tidak perlu diada-adakan. Misalkan punyanya kurma dan air putih, ya sudah sahur itu cukup. Berbuka juga tidak perlu diada-adakan, adanya gorengan sama air putih ya sudah cukup, sudah bisa berbuka. Adanya air putih saja juga sudah bisa berbuka. Cuman kita nih kadang ketika Ramadan kemudian pengen ini karena yang jual di jalan itu banyak. Oh ini es ijo ratau ono kok toko-toko ono, nah, akhirnya pengen gitu. Jadi keinginannya yang tinggi, sebetulnya nggak ada modalnya. Justru ketika kita ingin bermaksiat, ini kok malah modalipun kathah, modalnya banyak. Contoh misalkan mau mabuk minum homer, harus beli homernya dulu, minuman kerasnya dulu, gitu. Ya, yang harganya tentu saja tidak murah. Atau misalkan mungkin tidak beli homer tapi beli hal-hal yang memabukkan, ya sama saja perlu mengeluarkan uang. Kalaupun ada bahan-bahan di sekitarnya katakanlah tidak keluar uang, nanti efek dari mabuk tersebut merusak badan, rugi mboten? Rugi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya justru bermaksiat itu semakin banyak modalnya, banyak resikonya. Berzina butuh modal. Kalaupun tidak modal, nanti ada resikonya. Napa? Misalkan terjangkit penyakit menular seks misalkan. Nah, maka teniko. Artinya bermaksiat itu sudah modal, resikonya juga ada. Ibadah, sedangkan syariat, ibadah-ibadah wajib iku mboten modal, mboten nonton resikonipun. Salat niku resikonya napa Bapak Ibu sekalian? Bahkan cenderung tidak beresiko, menawi mboten saged berdiri, duduk boleh. Tidak bisa duduk berbaring boleh. Berbaring mboten saged ngangkat tangan, kedip-kedip boleh. Mboten saged kedip-kedip batin boleh. Cobi
Saking mudah ya sholat itu. Puasa mudah, boten kiat. Hari itu boten kiat karena perjalanan jauh, boleh batalke, diganti di hari lain. Nggak kuat, tidak kuat mengganti di hari lain, bisa bayar fidyah. Mudah Bapak Ibu sekalian, syarat ini kok mudah. Zakat, nah zakat ini kok ingkang wajib namung zakat fitrah. Berapa jumlah zakat fitrah itu? Kalau berkaca dengan kemarin, lebaran kemarin, Muhammadiyah menetapkan 45.000 misalnya, 45.000 untuk zakat fitrah. 45.000 niku menawi setahun kok nabung setiap harinya 500 rupiah. Menikah bahkan melebihi 40.000 Bapak Ibu sekalian. Katakanlah sebulan nabung 1.000 mawon niku nggih insyaallah nambahi sekedhik, tinggal nambahi sekedhik. Artinya zakat fitrah ini sangat mudah. Engkang kagungan harta yang banyak mengeluarkan 10% dari jumlah total hartanya, ini kok apakah susah? Nggih mboten. Sangat mudah. Nggih. Misalnya zakat pertanian katakanlah. Perpanen itu kalau sawahnya imigrasi irigasi, mohon maaf ya. Irigasi menika jumlahnya berapa zakatnya? 5% dari total panen. Dari total panen loh, bukan omsetnya, total bersihnya. Misalkan panen kok kemudian hasilnya 1 kintal 100 kilo, maka zakatnya cukup 1 kilo ya, 10% niku nggih. Leres mboten? 1 kilo. 10 kilo nggih. Pinten. Wah niki ngeblank. 100 kilo niku 10%-nya berapa? 10 kilo nggih, 10 kilo. Terus 10 kilo, hanya 10 kilo zakatnya. Kalau irigasi malah hanya 5 kilo mawon. Kalau tadahudan 10 kilo. Kalau panen, kalau gagal panen apakah tetap zakat? Mboten. Mengaten. Hasilnya 50 kilo ya zakatnya 10 kilo 10% dari 50 kilo 5 kilo. Kalau irigasi berarti 2,5 kilo. Mudah mboten? Mudah. Zakat mal punya 2 syarat, memenuhi nisab dan memenuhi haul. Nisabnya sampai, haulnya sampai, setahun dimiliki. Kalau setahun tidak dimiliki, misalkan nisabnya katakanlah ini perumpamaan nggih. Nisabnya katakanlah 10 juta misalkan, ini contoh nggih. Nisab itu 10 juta. Meskipun sepertinya tidak 10 juta. 10 juta katakanlah. Selama 10 juta itu dimiliki 1 tahun, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau di tengah tahun, di bulan Juli misalkan, ya, 10 juta ini berkurang, apakah kemudian di akhir tahun mengeluarkan zakat? Boten. Ini gambilnya seperti itu. Maka zakat itu juga mudah. Haji mudah. Tapi pikirannya pun harus mudah, ngoten nggih. Haji ini mudah. Ya. Manis tatoa, siapa yang mampu niku bukan berarti kemudian ketika kita tidak punya uang berarti aku mampu. Boten, tetap harus nabung sebagai upaya. Meskipun nanti sampai kemudian non sewu meninggal tidak terpenuhi tabungannya atau jadwalnya tidak terpenuhi, disampun. Yang penting sudah ada usaha, ada niat untuk haji. Ini kok manis tato'a, ini kok seperti itu. Jadi prinsip-prinsip kemudahan itu sangat mudah sekali dalam hadis ini. Yang penting kerjakan yang wajib-wajib mawon. Haji pun juga manis tato'a, diusahakan terus nabung, daftar rumiin dan sebagainya. Begitu. Bapak rahmati Allah. Kemudian hadis ini juga mendidik bahwasanya berdisiplin kepada syariat itu adalah hal yang penting. Nggih. Artinya apa? Artinya berdisiplin dengan syariat menika berarti mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang
haram dilakukan. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang halal, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram. Ini kok disiplin syariat. Itu sangat penting karena itu justru akan mengantarkan atau mempermudah untuk masuk surga. Apalagi di zaman sekarang ini kok Bapak sekalian, fitnahnya sangat luar biasa, kerusakannya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus lebih berdisiplin lagi dalam bersyariat. Harus tahu bahwa oh ini halal, ini haram. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Wong insya Allah menikah, syariat nikah jelas. Bahkan dalam rangkaian hadis arba'in menikah, kalau tidak salah hadis keempat ya, atau hadis ketiga, saya agak lupa. Rasulullah mengatakan al halalu bayyin wa harama bayyin. Yang halal niku cetha, bayyin niku jelas, wa haramu bayyin, dan yang haram pun juga jelas, sudah disebutkan semuanya oleh Rasulullah. Dalam Al-Qur'an juga jelas. Maka disiplin terhadap syariat itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang menikah pun boten usah nyerempet-nyerempet ingkang haram. Bahkan ada beberapa ulama yang berprinsip jangankan haram, makruh mawon ampun diserempet. Makruh mawon ampun diserempet. Kenapa? Karena makruh itu peluang untuk menuju haramnya itu semakin besar, ibarat berjalan di pinggir jurang, kepleset saged. Peluang untuk selamat nggih wonten, peluang untuk kepleset nggih wonten. Nah, itu nggih mengerjakan yang makruh itu demikian. Maka Rasulullah SAW dalam kaitannya menegakkan syariat menikah, Rasulullah pernah bersabda, badal islami ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghurba. Islam itu awalnya dianggap asing dan nantinya akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tadi. Maksudnya apa? Islam niko zaman Rasulullah dulu niku dianggap asing. Kenapa? Nabrak adat istiadat di Makkah dulu. Mboten cocok dengan masyarakat di Mekah, masyarakat Quraisy. Maka Rasulullah itu ketika menyampaikan Islam, menyampaikan berdakwah atas Islam, itu dianggap orang gila, dianggap orang tidak waras, bahkan dianggap penyihir dan sebagainya, karena asing gitu. Nah kemudian atas dakwahnya Rasulullah, Islam menyebar, terkenal Islam sampai mana. Sekarang semua negara itu mengerti atau mengenal Islam. Tadinya menentang, tapi kemudian sekarang sudah terkenal sekali Islam. Tapi kemudian nanti di akhir zaman, termasuk di zaman menikah sudah termasuk akhir zaman, mendekati akhir zaman, Islam akan menjadi asing. Bukan namanya Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa penjelasan hadis ini, bukan namanya yang asing, boten agamanya yang asing, tidak, agamanya tidak asing, terkenal bahkan. Yang asing menikah adalah syariatnya. Orang Islam asing dengan syariat Islam. Menikah itu yang dimaksud dalam hadis ini, asingnya seperti itu. Niki contoh ingkang lumayan ekstrim nggih. Karena mungkin saya kalau menyampaikan menikah mungkin kata ingkang boten remen. Contoh adalah misalkan ada syariat wala taqrabu zina misalkan. Janganlah kamu mendekati zina. Salah satu cara untuk mendekati zina itu adalah berpacaran misalkan. Contoh. Nggih. Di zaman ini itu pacaran sudah sangat hal yang wajar. Muda-mudi, putra-putri kemana-mana boncengan, kemana-mana berduaan, kholwat sana sini,
di alun-alun, di mana, dimanapun tempatnya, bahkan di tempat sepi juga berduaan dan sebagainya. Itu sudah hal yang wajar. Bahkan para orang tua pun juga sekarang tanya, wis di pacar durung. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan para orang tua kemudian banyak kadang malu kalau anaknya belum punya pacar. Kadang kasihan gitu malahan. Anakku ini wis ayu-ayu tapi kok orang di pacar gitu. Itu salah satu syariat yang asing. Salah satu syariat yang asing, dan masih banyak lagi contoh syariat yang asing, Bapak Ibu sekalian. Zina sudah istilahnya sudah wajar zaman sekarang. Di Jepang, mungkin di Barat dan sebagainya, itu bahkan kalau ada non sewu, kalau ada wanita usia 20 tahun remaja, putra dan putri misalkan, laki-laki atau perempuan usia 20 tahun kok non sewu masih biker, masih perawan, menikah malu mereka. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian di negara-negara Barat, negara-negara Jepang dan sebagainya. Mereka malu malah justru kalau belum pernah, istilahnya bahasa kita, berzina. Nah, menikah asing sekali makanya. Dan masih banyak syariat-syariat yang terasa asing zaman sekarang ini. Zaman Rasulullah biasa, zaman Khulafaur Rasyidin sudah biasa. Sekarang asing. Berhijab mawon rumiyin niku namung satu model, ngeten mawon sudah baju kurung niku menapa, baju yang menutupi tubuh, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Zaman sak menika, zaman sekarang kathah mboten perempuan-perempuan yang berhijab ya, tapi tubuhnya kelihatan. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi membentuk pakaiannya jiplak gitu di tubuhnya. Nah, ini kok adalah syariat yang asing juga Bapak Ibu sekalian. Maka memang menegakkan syariat di zaman sekarang ini kok sangat penting sekali. Khususnya yang wajib. Banyak yang lupa dengan sholat, banyak yang lupa dengan zakat, banyak yang lupa dengan puasa, bahkan meremehkan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini juga menjadi bukti atau penguat bagi orang yang berpandangan bahwa masuknya manusia ke surga tersebut karena amal solehnya di dunia. Jadi ini penguat bahwa amal soleh itu bisa mengantarkan ke surga. Ini senada dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Juga ayat lain Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, dikatakan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan di dunia. Artinya amalan-amalan niko juga bisa masukkan ke surga. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwa yang memasukkan ke dalam surga niku sanes amalannya, tapi adalah rahmat Allah. Apakah ini kemudian bertentangan? Boten Bapak Ibu sekalian. Rahmat Allah menika dalam beberapa keterangan. Yang dimaksud rahmat Allah itu salah satunya adalah apa? Semangat kita untuk beribadah kepada Allah itu termasuk rahmatnya Allah. Maka ketika kita masih semangat beribadah, masih kuat beribadah dengan tekun, karena itu rahmatnya Allah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Salah satu bentuk rahmatnya Allah. Kata Nabi rahmati Allah menikah hadis yang disampaikan dalam hadis Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi nomor 22 tentang betapa mudahnya untuk masuk surga. Hanya mengerjakan amalan yang wajib saja sudah insya Allah masuk ke surga.
mengimani Allah, bertakwa kepada Allah, mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, mengerjakan puasa, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, cukup. Boten sadi pun tambahi dengan sunnah, insya Allah cukup untuk masuk surga. Syukur-syukur, alhamdulillah, seandainya kuat untuk mengerjakan yang sunnah, kerjakan. Puasa seandainya kuat, nih puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa 10 Muharram, puasa Arafah dan sebagainya, puasa-puasa sunnah, ayamul bid, kalau kuat monggo. Sholat sunnah, duha, tahajud, rawatib, kalau kuat monggo. Tapi kalau seandainya tidak, nggih mboten napa-napa, yang penting dijaga yang wajibnya. Kata Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kedua, bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Untuk apa? Untuk huda, petunjuk bagi manusia. Maka mari untuk terakhir ini, untuk kata terakhir saya, bahwasanya seandainya kita mengalami keraguan dalam hidup, monggo kita sama-sama buka Al-Quran lagi, tadaburi Al-Quran menika, ditadaburi, boten hanya diwaos tapi dimaknai. Kalau bisa ketika tadarus tilawatul Quran, setidaknya membaca artinya. Siapa tahu doa-doa kita dijawab dalam tadarus tersebut. Maka barakallahu li wa lakum, astagfirullahaladzim. Semoga mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam Jumat ini. Sekali lagi mungkin semoga yang sedikit ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya, peringatan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.